Asik. Boleh, sebentar dulu. Oke, Om Hadipa episode ke-13 kali ini. Om Hadipa kehadiran salah satu talent. Masih cilik nggak ya Kevin ya? Masih mungkin. Talent musisi cilik. Musisi cilik. Umur berapa sekarang, Kev? Sekarang 14 tahun. 14 tahun, menjelang remaja berarti. Iya. Kelas 3 ya? 3 SMP. SMP, ntar lagi udah SMA, kategorinya udah remaja. Mumpung masih jadi musisi cilik, makanya diundang gitu loh. Iya. Kevin, panggilannya Kevin Leon. Kevin Leon. Ya. Iya. Itu tak lihat di IG sama sosial medianya Kevin Leon. Kenapa mengundang Kevin? Karena Om Dipo lihat satu belakangan gitu ya, belakangan Om Dipo ngelihat beberapa project yang di situ Kevin ikut terlibat gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas itu di setelah beberapa intro sebelum masuk ke projectnya Kevin. Oke. Karena menurut Om Dipo itu project-project yang enggak juga gampang didapatkan kesempatannya. Kevin sekarang umur 14 tahun. 14 tahun. Kelas 3 SMP menuju SMA. Belajar saksofonnya? Belajar saksofon dari umur 12 tahun. 12 tahun. Oh, baru aja berarti ya? Baru ya. Berarti awalnya kan Kevin main piano keyboard ya? Piano. Itu yang piano umur berapa Kevin belajar? Kalau piano udah dari 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Itu Dari TK. TK ya? Iya. Awalnya belajar piano klasik. Oke. Iya. Itu dipaksa apa emang Kevin mau belajar sendiri? Kalau awalnya itu diarahin. Diarahin, ya, oke. Tapi kebetulan saya juga suka. Iya. Diterusin belajar sampai sekarang sih masih belajar ya terus piano. Iya. Itu belajar sendiri? Kalau piano ayah saya ngajarin. Oke, luar biasa. 5 tahun dan 5 tahun. bukan tipikal anak yang kan ada tuh Kev, anak-anak kecil dipaksa sama bukan dipaksa sih ya. Maksudnya sedikit dipaksa sama orang tuanya untuk belajar. Nah, Kevin mau ya, mau belajar. Mau. Oh, itu enak banget. Anaknya Om Dipo aja pernah dulu tak minta untuk belajar itu ya, karena belum mau, ya udah biarin gitu. Nah, berarti dari umur 5 tahun udah belajar piano. Bedanya menurut Kevin, main piano sama saksofon lebih susah mana belajarnya? Belajarnya sebenarnya lebih susah piano kayaknya. Piano ya? Iya. Karena kan waktu belajar piano itu benar-benar baru tahu nada dan segala macam. Betul. Kalau belajar sekso kan tinggal belajar niupnya dan tangga nadanya ya, teknisnya. Oh, berarti lebih mudah karena setelah udah tahu Kevin ya. Nah, terus kita masuk ke ini Kev. Kevin saat ini kan sedang mempersiapkan bisa dibilang mini album ya. Iya, benar. Berarti ini akan merilis ada berapa lagu di mini albumnya Kevin rencananya? Rencananya 5 lagu mungkin, sekitar 5 lagu. 5 lagu ya, 5 lagu. Itu karya Kevin semua? Iya, solo saksofon. Solo saksofon. Iya. Siapa aja musisi yang terlibat Kev di mini album? Kalau yang sudah saya buat itu baru 3 lagu, Itu lagu pertama
semuanya saya buat sendiri. Full sendiri. Lagu kedua itu ada bantuan drum dari Banner Siahaan. Oke, ya. Saya kenal itu Banner Siahaan. Terus yang lagu ketiga itu lagu yang sebenarnya hampir semua instrumennya saya mainin sendiri, tapi akhirnya Banner Siahaan bilang saya bantu dah untuk drumnya, dia bilang. Akhirnya Banner yang bantu drum, gitarnya ada Om Denny Pati. Denny ya. Di bassnya ada Om Rian Malelak. Oke, Rian Malela. Iya. Itu dari? Itu Om Rian itu saya juga kenalnya dari ini sih, dari IG dia, dari sosmed. Itulah kehebatan sosial media sekarang ya. Iya bener. Berarti kenal di sosmed terus Kevin kirim. Sempat ketemu di sini juga di Lombok ya. Waktu itu dia lagi main bareng salah satu artis. Ya dia jadi session playernya. Nah, kebetulan saya nyamperin ke sana, ngobrol. Akhirnya ya kirim file lagu. Kirim file ya. Dan untungnya orangnya humble sih dia. Ya, mau bantuin ya. Ya. Wah, itu keren tuh. Itu kalau basis pasti tahu dia. Iya. Ya kan? Ngeri, sangar ya. Oke. Nah, itu kan project mini album. Ya, yang akan dirilis segera. Nah, sebelum penggarapan album ini kan, mini album ini Om Dipo lihat Kevin banyak aktif di sosial media, apalagi di era pandemi kemarin kan, awal-awal. Ya, Instajam. Itu manfaatnya berasa banget ya, Kevin? Berasa banget. Ya. Nah, ini yang kaitannya yang di awal Om Dipo bilang bahwa ada project yang menurut Om Dipo itu tidak semua musisi bisa dapatkan. Jadi karena Instajam ini kita nggak perlu pergi keluar untuk kenal banyak teman musisi. Jadi lewat Instagram aja udah bisa dikenal dari mana aja. Iya, banyak kesempatan ya. Banyak kesempatan. Yang sempat Kevin jamming dengan musisi luar Lombok lah katakan, siapa aja tuh? Indro Harjodikoro. Oke. Terus Indra Lesmana. Oke. Terus siapa lagi ya? Pokoknya banyak banget ya. Dari sekian banyak Kevin melakukan Instajam itu akhirnya yang Om Dipo cukup kasih garis bawah itu projectnya Indra Lesmana. Itu Citra keren. Nusantara. Iya, itu keren banget gitu. Itu gimana ceritanya, Kev? Atau sebelum itu ada kan? Iya, dia tuh sebelumnya bikin Instajam itu. Betul. Ya, Instajam. Apa ya kalau nggak salah yang Kevin ikut ya lagunya Stevie Wonder itu ya, bukan ya? Nah, lupa juga, pokoknya lagu standar deh, lagu standar. Nah, terus Indra Lesmana bikin lagi, ada jamming Citra Nusantara. Oke, yang anak-anak itu bukan? Bukan, itu yang Erwin Gutawa. Oke. Ya, lanjut. Yang Indra Lesmana ini awalnya jamming biasa, ikut karena biar ada nambah konten lah uploadan ya. Tahu-tahunya berapa itu lama jaraknya tuh dari jammingnya sampai ada project itu. Itu sekitar berapa bulan lah. Tiba-tiba ada dikontak lewat IG. Oke. Minta bantuan untuk ini ngisi di lagu itu. Jadi dia remake lagi lagunya. Jadi itu banyak musisi dari manapun lah itu di Indonesia ya. Musisi besar, musisi tradisional, semuanya itu ikut di situ. Ikut gabung ya. Banyak banget. Tarian juga ada. Oke. Berarti katakanlah yang project kalau kita kategorikan cukup besar ya. Berarti ada 3 itu ya, Kev ya? Iya, jadi yang pertama ada yang Indra Lesmana, ada yang Erwin Gutawa juga itu. Oke, Erwin Gutawa. Terus kalau yang Erwin Gutawa itu di atas rata-rata.
Mungkin udah ada yang tahu di atas rata-rata. Ada di YouTube-nya tuh kan? Iya. Itu dia bikin orkestra anak kalau nggak salah. Iya, benar. Iya, itu dia bikin orkestra anak. Itu perekrutannya benar-benar banyak banget orangnya karena orkestra kan emang. Ya. Itu juga kaget sih awalnya, iseng-iseng aja upload nih. Siapa tahu masuk gitu kan. Tahu-taunya udah jarak berapa bulan kirain mungkin nggak dapet nih, nggak dihubungin terus. Taunya tiba-tiba dihubungin kalau lolos. Nah, itu langsung jaraknya berapa hari doang itu untuk ke final day-nya. Itu proses lewat Zoom semua. Via ini. Ya emang begitu internet ya. Itu latihannya juga lewat daring semua, lewat Zoom. Jadi dikirimin partitur, masing-masing player belajarin partnya sendiri. Nah, jadi tinggal kita digabungin dalam satu track, dikirimin file. Ya, backing tracknya kita ngisi di situ. Rata-rata satu project itu, Kev. Dia berapa lama prosesnya? Kevin gabung misalnya di projectnya Erwin lah misalnya, yang sama orkes itu berapa lama proses ininya, nggarapnya sampai dia rilis? Kalau yang saya sih untuk saya sendiri, saya biasanya kalau take itu sehari lah, nggak sampai 2 hari, sehari doang udah selesai. Sehari. Nah, mungkin kalau di projectnya sendiri kan ada proses mixing, mastering ya. Itu kalau itu lama sih. Sebulan gitu ya. Sebulan. Kalau yang Citra Nusantara ini malah tahun lalu rekornya. Ya, tahun lalu baru rilis kemarin beberapa hari yang lalu. Ya, di penonton kalau yang Citra Nusantara. Kalau yang itu juga nonton, cuman kan udah karena lebih dulu kan. Itu apa yang Kevin rasain ketika ternyata bisa nih sama Erwin Gutawa, Indra Lesmana itu nggak nyangka sih. Iya, itu musisi ya kelasnya. Bangga banget lah itu. Gitu ya, proud lah ya. Jadi kalau Om Dipo lihat bahwa Kevin menjadi salah satu ya nggak tahu ya, ini persepsinya Om Dipo aja. Kevin ini kan asetnya NTB. Gitu ya, bisa dibilang gitu. Iya, harusnya begitu. Bahwa Kevin menjadi salah satu aset yang NTB punya dalam konteks seni musik gitu. Nah, Kev, ada perasaan yang beda nggak sih kalau Kevin misalnya gini, ada satu project, karena Om Dipo lihat Kevin juga kan cukup aktif di Lombok sendiri, ada punya grup, ya kan? Sebelum di masa sebelumnya Kevin punya band cilik tuh semua. Don't Tell Mom. Don't Tell Mom. Pesawat kertas. Ya. Itu semua band proyekan. Project ya. Terus sekarang juga aktif main di event wedding gitu sama teman-teman musisi yang usianya jauh di atas Kevin loh. Lihat Om Dipo lihat gitu ya. Nah, apa yang Kevin rasain? Maksudnya gini, ada satu pressure pressure tuh ya, tekanan gitu ketika kerja misalnya ngegarap projectnya Om Indra deh bilang, Om Indra Lesmana atau Erwin Gutawa. Ada yang beda nggak sih yang Kevin rasain? Ada, pasti. Gitu ya. Ini kan projectnya project besar nih. Pasti. Ngisinya juga nggak mungkin ngawur-ngawur. Ya pasti ada ketakutan ada. Jadi, waduh ini bakal enak apa enggak ya gitu. Oke. Kalau yang Indra Lesmana, untungnya langsung diterima. Iya, final langsung diterima dan nggak ada revisi. Wah, keren. Kalau yang Erwin Gutawa ada revisi? Nggak ada, karena kan udah lewat partitur semua. Oh benar. Nggak kan kali aja misalnya. Walaupun pakai partitur, ya kan bisa jadi pas mainnya berasa feel-nya atau kurang apa kan? Enggak gitu. sih, enggak ya? Enggak. Wah keren itu. Iya. Keren. Jarang terjadi itu, Kev. Sambil minum, Kev. Jarang terjadi itu. Tapi berarti
Oke, itu impact dari era pandemi digital, ya. era digital munculnya sosial media. Ya, Kevin bisa berkolaborasi sama musisi dimanapun. Menurut Kevin nih, ketika kolaborasi akhirnya kan tahu banyak, misalnya kayak proyeknya Erwin Gutawa kan banyak melibatkan musisi luar. Banyak banget ya. Yang seusia Kevin kan tentunya waktu iya, itu. waktu itu karena orkestra anak kan. Oke. Iya. Itu Kevin bisa ngelihat nggak gini perbandingan ya, komparasinya sama lingkungan musik, bukan lingkungan musik sih. Kevin ngelihat banyak talenta anak-anak di luar sana. Iya, benar. Ya. Itu perkembangan di Lombok menurut Kevin, kalau yang seusia Kevin banyak nggak sih? Dikit banget kalau di Lombok. Ya? Iya. Itu makanya ayo dong yang muda-muda nih. Kita majuin lah musik di Lombok. Oh iya, harus kan? Harus jadi PR bersama itu. Iya, benar. Yang Om Dipo hubungannya gini, kenapa Om Dipo nanya begitu? Karena kan gini kasusnya, kalau Kevin main sama musisi yang jauh usianya di atas Kevin, banyak kan, bisa Kevin bener. Bisa milih. Ada nggak sih keinginannya Kevin untuk membuat project yang seusianya Kevin, tapi yang maksudnya bilang gini, skillnya yang Kevin ada perasaan begitu nggak? Pengen dapet nih pemain bass atau drummer yang saya bisa lebih gampang, apa maksudnya ketika ngegarap tuh prosesnya lebih cepat gitu loh. Ada sih, pengen banget bikin project yang sempat ada kepikiran untuk instrumen sih, instrumental. Jadi band instrumen, mungkin itu lebih ke jazz fusion lah. Asik. Iya. Tapi jadi jangan pakai banner lagi kan, maksudnya kalau semuanya ada dia. Nah itu terjadi memang di sini kalau Om Dipo amati gitu. Yang seusia Kevin, kalau yang drum kan mungkin ada Lexa atau, tapi kan karakter si lagu kan kadang gini, misalnya kayak Om Dipo ngeliat di Bali deh contoh ya. Bali. Ketika project A pengen lagu gini, karakter drummernya begini, bassnya begini, itu lebih banyak mudah. Pilihan, ya. Banyak pilihan. Itu menjadi hambatan nggak buat Kevin? Hambatan banget. Gitu ya? Iya, karena susah. Paling ujung-ujungnya sini lagi. Iya, benar. Apalagi yang muda susah banget. Iya, yang apalagi yang seusia Kevin kan. Nah, dari prosesnya Kevin yang masih cilik banget tuh. Ingat nggak pertama kali Kevin rekamannya ada Don't Tell Mom waktu itu garap. Apa yang Kevin rasakan atmosfer bermusik di Lombok? Ada pemikir Kevin sempat nggak sih perform di luar Lombok belakangan? Belum ya, karena pandemi ya? Justru pas pandemi pernah. Iya, justru pas pandemi itu di Metro TV. Jakarta. Yang sama Don't Tell Mom ya? Iya, sama Don't Tell Mom. Itu event apa tuh, Kev? Jadi itu juga awalnya dari internet juga, online dari sosmed semua. Itu dia ada semacam lomba. Iya, jadi kita sebenarnya nggak tahu kalau itu lomba. Jadi ikut-ikut aja, jadi kayak ajang gitulah. Kalau nggak salah, apa ya temanya, dari rumah kita bisa. Metro TV ya. Metro TV. Itu kita ikut yang pertama juara 1. Ya. Terus diajak untuk ikut lagi, yang kedua menang lagi. Ya. Juara 1, Kev? Juara 1 ya. Terus ada lagi project untuk layanan masyarakat juga. Nah, kita dapat lagi. Juara lagi. Itu di mana? Jakarta juga? Itu masih online, masih ya. Enggak, tapi kan yang Metro TV Kevin ke Jakarta. Karena udah menang itu ada acara awards-nya. Ya, itu jadi semua pemenang itu diundang ke Jakarta untuk tampil live langsung. Iya.
Dan itu dibiayai langsung dari Iya. Metro ya. Ya. Itu juga ada yang lumayan menegangkan sih sebelum berangkat karena kenapa tuh? Sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya dari pihak Metronya itu ada request lagu untuk bawain lagu ini gitu loh. Ada satu lagu yang di request. Nah, kebetulan 2 hari sebelumnya itu vokalisnya itu udah di Jakarta, udah duluan berangkat. Nah, jadi belum sempat mengaransemen, belum. Nah, tapi ya akhirnya kita coba, jadi saya aransemen itu nggak sampai sehari, langsung saya kirim guide ke semua player, kita belajar masing-masing lah. Jadi latihannya pas soundcheck. Langsung ya itu. Tapi syukurnya lancar. Wah, keren banget kamu. Aransemen itu atau kita sebutnya sebagai arranger. Dan Kevin kayaknya udah interest untuk terjun di dunia mixing mastering ya. Ya mulai belajar. Ya. Nah, untuk menjadi seorang arranger itu menurut Om Dipo kan prosesnya cukup panjang, Kev. Iya. Ya kan? Benar. Dan ya seumur Om Dipo aja masih berpikir, oh iya ya cukup kompleks bicara aransemen menjadi seorang arranger. Itu Kevin belajarnya gimana? Sendiri aja gitu? Iya, belajar sendiri dari pengalaman bermain. Jadi kadang sama denger lagu, denger inspirasi kan. Ya. Nah, kadang denger lagu juga, kok ini kayaknya tabrakan deh ini komposisi ini dan ini, berarti kalau saya ada mengaransemen nggak boleh sampai kayak gitu. Jadi udah emang pelajari dari pengalaman dan denger referensi. Seusia kamu itu memutuskan untuk terjun lebih dalam ke dunia itu kan, dunia aransemen itu keren, Kev. Apa yang menurut Kevin tingkat kesulitannya, atau nggak usah tingkat kesulitan, lebih nyaman mana menjadi seorang arranger atau player? Pilihan yang sulit ya. Iya. Karena asik juga jadi arranger kan ya. Bener. Tapi player juga asik juga. Oh iya. butuh tetap menjadi seorang player itu. Latihannya di situ. Kalau suruh pilih. Nah, kalau disuruh pilih, Kevin pilih yang mana? Misalnya harus milih nih gitu. Arranger apa player gitu. Untuk sekarang mungkin player ya. Player dulu ya. Untuk sekarang loh. Ya, bedanya menjadi seorang player dan arranger tuh jelas dia. Jelas ya. Dia kebutuhannya beda. Arranger dia yang menentukan player ini harus main di mana ya. Betul. Player kan tinggal main aja. Main aja ya, terima perintah lah ya. Iya, benar. Yang susah itu kalau kita arranger, kita player juga. Oke. Tapi kan modalnya Kevin udah ada. Menjadi seorang arranger tuh jelas lebih kompleks. Kevin tahu kebutuhan si katakanlah musik ini mau diapain. Kevin yang lebih tahu kan itu. Kev, ada nggak kepikiran untuk ibaratnya gini ya, kalau katakanlah terjun ke dunia yang ntar nih lebih, kalau Om Dipo lihat ada yang lebih kompleks lagi bicara tentang dunia arrange gitu ya. Masuk ke dunia akhirnya disebutnya dia sound director atau apa gitu, ke musik ilustrasi gitu. Kevin ada kepikiran ke situ? Film ada gitu, Kevin garap musik gitu. Ada kepikiran sih. Challenge itu, Kev. Iya bener, susah itu. Pasti susah. Ya, karena kan kalau scoring istilahnya. Kalau scoring itu kan kita belajar si visualnya gimana itu. Tapi yang Om Dipo penasaran gini, Kev. Kevin merasakan ada suasana yang beda nggak? Bukan suasana, greget ketika Kevin perform di Metro gitu dengan perform di state di Lombok misalnya. Pastilah. Beda ya? Beda banget. Kan ke ini sih, karena lebih ke
penontonnya. Jadi kalau main di TV kan ini bisa ditonton satu Indonesia nih. Oke. Iya, terus kalau kalau main di stage-stage biasa kan kita menguasai penonton yang di situ aja. Iya, gitu. udah hafal Ya, lah ya mentalnya karakter. beda. Oke, karakter audiensnya Iya, Kevin karakter udah tahu audiens, ya. iya. Kev, ada beberapa project yang sebelumnya yang Om Dipo sempat dengar. Ya. Kevin melibatkan beberapa pemain bass kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Iya benar. Ada Om Hari Toledo. Oke. Sama Om Bintang Indrianto. Oh itu basis keren itu. Kemarin itu waktu pandemi juga sempat berapa lagu mungkin ya, 5 lagu lebih mungkin Om Bintang Indrianto minta saya untuk ngisi. Itu proyeknya Om Bintang? Iya, lagunya dia. Oke. Jadi dia juga sebenarnya dia enak sih kalau bikin musik bareng Om Bintang itu. Dia dibebasin untuk ngisi, terserah mau ngisi gimana. Oke. Iya. Kemarin juga sebenarnya yang Indra Lesmana gitu. Oh, dibebasin ya Kevin ya. Oh, iya. Nah, jadi kalau Om Bintang itu dulu sempet tuh yang minggu ini selesai satu lagu. Tiba-tiba minggu depan Om Bintang udah ngirimin lagu kedua lagi ada. Dia bilang, "Isiin lagi dong." Nah. Oke. Kan saya juga seneng lah, bangga bisa mengisi lagunya Om Bintang Indrianto gitu. Oh iya pastinya. Karena musisi sekelas Hari Toledo, Bintang Indrianto, terus Erwin Gutawa, Indra ini nggak main-main mereka gitu loh. Banyak juga, jangankan yang seusia Kevin loh. Yang seusianya Om Dipo aja berpikir, wah asik banget kalau bisa main sama mereka gitu loh. Kevin, kalau keinginannya Kevin untuk tinggal di luar gitu ada? Kalau keinginan loh ya, keinginan. bukan Om Dipo bilang Kev tinggal di situ kan, nggak gitu. Mungkin dulu sih sempat ya kepikiran ya. Sempat kepikiran mau ngambil sekolah musik. Oke. Cuma semakin kesini, kayaknya enakan belajar musik tuh ya emang sebenarnya bukan kalau mau ini, kalau saya pribadi kalau kita mau jadi guru musik itu penting sekolah musik. Oke. Ya, tapi kalau untuk jadi player itu musik bisa dipelajari di mana saja. Oke, apalagi dengan era sekarang kan. Iya benar. Kevin bisa semua belajar. bisa dari YouTube. Oke. Cuman memang sih Kev bisa kalau Om Dipo bilang bahwa menjadi seorang player ketika atau arranger atau apapun itu bidang musik, kalau mengetahui teorinya secara lebih mendalam, lebih detail itu lebih enak memang gitu. Banyak yang kita bisa aplikasi. Nah, sekolah musik menurut Om Dipo salah satu yang penting memang. Tapi dengan era sekarang Kevin bisa belajar di mana aja. Nah, sebenarnya Om Dipo lebih mencoba mikirnya gini. Kevin pernah nggak sih ngebayangin kalau Lombok punya sekolah musik tuh keren pasti ya? Iya pasti dong. Iya nggak sih? Iya, karena sekolah musik paling deket di sini mungkin Bali. Isi Denpasar. Di sini belum ada. Kalau menurut Kevin nih, gitu. Kalau yang Om Dipo kan sering diskusi sama teman-teman yang sepantaran, yang usianya seumuran Om Dipo. Nah, Om Dipo pengen tahu, menurut Kevin ada nggak sih pengaruhnya kalau di satu daerah tuh ada sekolah musik gitu loh? Ada, pasti ada, karena kalau ada sekolah musik jadi ada wadah untuk para musisi yang emang pengen serius di musik itu untuk dia bisa di sekolah itu kan bisa jadi satu komunitas besar kan. Jadi ada teman sharing. Terus pasti mereka juga belajar tentang teorinya lebih dalam. Pengaruhnya besar sih. Iya, itu pengaruhnya besar kalau Om Dipo rasa, karena lebih mudah mencetak si musisi ya. Karena di sini nih kurang ruang sebenarnya.
Oke, itu perlu di caption tuh bahwa NTB ini ya Lombok khususnya. Lombok ya. Memang Om Dipe sendiri ngerasain bahwa Lombok ini memang kurang ruang untuk kreativitas anak mudanya masih sangat kurang gitu. Khususnya di bidang seni. Nah, kalau Kevin kalau yang lain kan Om Dipe selalu tanya apa sih harapannya kalau bicara tentang kita di sini gitu. Tentang itu yang Kevin bilang tadi ruang kreatif itu. Kevin punya nggak sih pemikiran atau keinginan, harapan bahwa gimana harusnya Lombok nih kalau bicara musik gitu loh? Oh, kalau saya sih pengen banget itu ada satu, mungkin kalau di luar Lombok banyak ya, kayak satu tempat yang ada acara musik yang rutin setiap hari, misalnya setiap hari Senin gitu. Ya acara, entah acara jazz, acara pop macam. Yang penting rutin sebenarnya. Pengennya gitu sih, nggak cuma musik, semua mungkin bisa lukis ya. Seni lah ya, seni khususnya. Ya. Jadi ini sebuah keinginan anak seusia Kevin. Kalau menurut saya memang penting itu. Penting, ada wadah. Ruang kreatif, apalagi yang seusia Kevin. Mungkin gini Kev, karena kitanya aja yang belum ketemu ya. Jadi anak-anak yang seusia Kevin mungkin ada juga ternyata yang di luaran sana, karena kita lingkungannya kan ketemunya itu lagi. Bener. Banner, Dion, Om Chandra, itu aja ketemunya Kevin. Mungkin kalau udah ada satu ruang itu, mungkin yang tadinya nggak ada keinginan untuk main musik bisa jadi gabung. Itu dia kuncinya. Jadi buat siapapun yang menonton ketika tempat ini atau daerah ini memang pengen dibuat lebih maju, ya memang itu salah satu syarat mutlak sebenarnya ruang-ruang kreatif. Karena Om Dipe kalau boleh compare Kev, waktu stay di Jogja, lama Om Dipe di Jogja, terus akhirnya balik lagi ke Lombok, seperti ngerasa itu yang Kevin rasain, bahwa ada satu hal yang Om Dipe belum dapetin di Lombok ini. Itu dia ruang-ruang atau media kita untuk berekspresi itu masih sangat kurang. Oke, nah sekarang kalau bicara gini Kev, ada nggak efeknya buat Kevin ketika Kevin belajar musik? Hubungannya adalah, kan ada satu penelitian nih Kev, ketika orang belajar musik itu fungsinya salah satunya adalah membalans kerja otak kiri dan otak kanan. Ada nggak efek yang Kevin rasain di konteks studi belajar? Saya justru kalau misalnya mau ujian gitu atau ulangan, itu belajarnya harus sambil main musik ya. Malah lebih cepat masuk, lebih bisa dimengerti lah. Jadi besar sebenarnya pengaruhnya. Malah kalau nggak ada musik itu bisa stres. Stres ya? Iya, stres. Berarti emang kamu terlahir memang untuk itu ya? Iya. Nah, kalau pernah nggak Kevin eksperimen pas mau ujian, Kevin nggak dengerin musik atau nggak main musik, ada efeknya ke nilai? Pernah. Jadi dulu sempet ayah saya bilang ke saya, coba kalau mau ujian jangan main musik, belajar dong. Nah itu malah nilainya menurun. Kan itu juga nggak tahu kenapa gitu. Akhirnya sama ayah saya dibiarin lah, mau gimana, mau main musik, mau bikin apa ya. Moodnya Kevin lah ya. Iya benar. Berarti menurut Kevin bahwa mendengar musik atau main musik itu ada pengaruhnya ya? Ada. Ke studi gitu ya. Jadi kan musik itu nggak harus main kan? Iya benar. Jadi Kevin bisa dengerin, berarti ada efeknya ke entah itu psikologinya, entah itu keseriusan atau fokus belajar. Tapi memang juga sih ada anak-anak yang nggak biasa dengan itu, ya, dengan malah metode susah itu. Iya benar. Nah, Kev,
perjalanannya Kevin dari umur 5 tahun udah belajar musik sampai dengan kalau single Kevin udah berapa punya? Yang Kalau pernah rilis? single yang pernah rilis mungkin sekitar kan ada single yang dengan grup saya pribadi ya. Mungkin kalau total semuanya ya baru dikit sih sebenarnya, mungkin 8 sampai banyak gitu kayak. Ya kalau yang masih belum dirilis ya masih banyak banget itu. Baru selesai sampai bagian mananya itu masih banyak sih. Disimpan aja dulu ya, stok ya, gitu ya. Stok ya. Itu keren tuh Kev. Om Dipe ngebayangin gini, di Lombok itu ada satu stage khusus atau satu tempat khusus, auditorium bilang, yang bisa dipakai sama musisi yang punya karya, mereka bisa rilis karya dan bisa perform. Nah itu mungkin bisa jadi catatan entah buat siapapun gitu yang kepingin menyediakan space untuk teman-teman yang berkarya gitu. Nah menurut Kevin, membuat karya itu apa yang Kevin pikirkan? Maksudnya itu ada keharusan dari diri Kevin untuk wah saya harus buat karya atau punya karya, atau memang di situ untuk melepaskan ide unek-unek atau apa gitu? Awalnya sih karena merasa harus ya, karena saya musisi nih. Masa nggak punya karya sendiri gitu kan? Tapi lama kelamaan sekarang saya bikin musik juga tergantung mood itu tadi. Jadi lagi ngerasa gimana ya bikin musiknya pasti ke arahnya sesuai dengan mood ya. Ya benar. Itu Kevin sendiri menetapkan target enggak, Kev? Misalnya gini, Kevin ini lagi ngegarap EP nih. Lagi EP. Anggaplah pengen 5 lagu di EP. Kevin biasanya punya target nggak sih kalau ngegarap gitu? Berapa lama harus kelar nih gitu? Kalau itu sih, kalau untuk karya saya sendiri nggak ada target ya, karena karya itu ya benar. Ngalir aja ya. Sampai benar-benar bagus baru. Berarti Kevin tipikal musisi yang perfeksionis ya. Ya gitu. Banyak yang bilang gitu. Pengen perfect ya. Pokoknya nggarap sesuatu. Karena banyak juga yang bikin karya asal-asalan tuh banyak. Sebenarnya mungkin begini dia, Kev. Dari kacamata kita melihat si pengkarya itu kesannya asal-asalan atau memang tidak perfect. Itu kan standarnya beda-beda ya kan. Bener. Kevin punya standarisasi sekian, mungkin si A punya standar sekian gitu kan. Itu relatif dia. Tapi memang balik lagi bahwa sangat bersyukur Kevin sudah memulainya sejak usia segitu gitu. Jadi di usia sekarang Kevin udah Om Dipe lihat sudah cukup, bukan cukup, udah bagus gitu loh. Ya kan? Kevin ada target lagi ke depan? Pengen belajar saksofon, Kev, kan beberapa kali Om Dipe juga kebetulan waktu itu ada beberapa pemain saksofon datang, Kevin belajar gitu kan. Itu juga saksofon karena belajar sama siapa aja? Karena kan di sini nih nggak ada gurunya. Betul. Iya, itu susah banget. Jadi semua belajar dari YouTube. Iya. Teknik yang benar itu dari YouTube. Semua dari YouTube sebenarnya. Iya. Dulu sempat pertama kali ada yang ngajarin. Itulah yang tempat saya pinjem sekso. Kan saya belajar sekso nih nggak punya sekso sama sekali. Iya, jadi pakai sekso pinjaman. Nah, dia ngajarin basic-basicnya. Cuma kayaknya saya di situ masih salah ngerti gitu maksud yang diajarin. Jadi saya pelajari sendiri lagi, ngulang lagi dari YouTube. Nah, dari YouTube sampai sekarang itu semua yang saya pelajari dari YouTube semua. YouTube ya. Tapi kan ada beberapa momen yang Kevin sempat belajar sama masterclass. Jadi kebetulan siapa aja tuh, Kev? Waktu itu
ada event yang lumayan besar. Ada dua pemain saksofon. Datang dan main di event itu. Nah, kebetulan nih awalnya pengennya sama satu saksofonis saja itu. Karena emang taunya cuma dia yang datang. Nah, taunya ada satu lagi yang ternyata ke Lombok juga. Nah, yang pertama itu ada Om Richard Hutapea. Kan main sama Om Dipa juga. Iya. Itu saya janjian untuk masterclass. Mumpung karena susah banget kan nyari guru. Iya, nah, mumpung dia di sini. Bener. Jadi saya ngambil masterclass lah. Nah, awalnya pengen sama dia aja. Taunya karena ada Om Dames datang, Dames Nababan. Datang ke sini. Sekalian aja lah itu. Jadi biar nambah ilmunya langsung banyak gitu. Langsung banyak ya. Nah, waktu Om Dames datang sama Om Richard itu datang, dia ngelihat saksofon saya itu, wah ini keadaannya nih udah nggak sehat nih saksofonnya. Saya kan nggak tahu kan, emang benar-benar nggak ada basic saksofon, jadi kalau ininya rusak itu nggak tahu. Jadi saya selama itu belajar pakai saksofon yang nggak perfect lah ya. Perfect, Terus dia Om Dames kalau salah, Om Richard yang pertama bilang ke ayah saya, coba nanti kalau ada budgetnya upgrade sekso. Ya, terus waktu masterclass sama Om Dames juga dia bilang, wah ini udah ini sih mending seksonya dijual aja. Dia bilang beli yang baru, upgrade sekalian. Iya. Akhirnya ya nabung kebelilah yang ini. Ya. Itu Kevin akhirnya bisa membeli saksofon dari kerja kerasnya Kevin berarti kan. Bisa dibilang begitu kan. Itu keren banget, Kev. Itu juga belajar itu pas awal gempa. Iya, jadi gempa 2000 berapa ya itu 18? 18, iya. Iya. Kalau yang itu awal banget sih, baru tahu sih, nonton YouTube. Ada acara TV yang home bandnya pakai saksofon. Nah, kebetulan yang main itu Dames Nababan. Kevin langsung tertarik ya. Keren nih kayaknya nih. Iya, keren sih memang. Langsung minta belajar. Nah, awalnya ayah saya itu pinjemin sekso yang tadi. Nah, terus dia juga kan nggak enak minjem terus kan ya. Akhirnya saya minta dibeliin sekso, tapi ayah saya bilang dikasih challenge lah. Iya, betul. Satu lagu dulu, Kenny G. Ya, lagunya Kenny G. Dalam waktu ya sebulan, dia bilang sebulan. Kalau bisa dibeliin gitu. Wah keren tuh challenge-nya. Nah, taunya nggak sampai sebulan saya udah bisa. Bisa. Berarti harusnya 2 dong dibeliin. Iya. Nah, terus ayah saya satu lagi lagu. Lagunya Defcos kalau salah. Defcos nggak nyampe seminggu saya udah bisa lagunya. Keren kamu, Kev. Jadi ya mau gimana lagi kan. Udah harus dibeli. Nah, yang dibeli sekso yang itu dulu, yang rusak Kevin. Itu ya. Yang nggak sehat itu. Jadi itu yang dibeli. Terus lama kelamaan ya baru tahu kalau ternyata itu enggak ada ya. Jadi kurang. Ada istilahnya pet. Itu ada yang bocor macam ya. Jadi itu taunya setelah dikasih tahu sama si Dames dan Richard ya. Iya, terus mereka juga bingung sih karena kondisi gitu masih bisa Kevin latihan dan tone-nya bener gitu ya. Iya, tone-nya. Terus saya disaranin sih untuk setelah upgrade tuh ada yang satu tombol saya jarang pencet karena di sekso lama itu ya saya kira itu emang nggak bunyi gitu loh aja karena taunya itu ada sebenarnya cuma nggak bisa bunyi emang di sekso yang itu ya. Jadi ada jari yang saya belum terbiasa untuk mencet. Nah itu akhirnya saya latih terus ya. Nggak sampai berapa lama sih udah lancar. Iya.
Dari Kevin belajar saksofon pertama kali sampai akhirnya sekarang Kevin udah punya saksofon sendiri. Iya ya kan? Gimana perasaannya, Kev? Seneng banget ya. Karena kan apalagi tuh dari hasil main sendiri berjuangnya ya. Kevin lah ya. Itu seneng banget pasti. Beli sekso sendiri, terus semuanya ini juga ada, jadi strap saya. Itu saya disupport dari ada Om Rio namanya kan. Om Rio RV Handcraft. Oh Rio, ya oke, RV Handcraft. Ya itu saya disupport lah untuk strapnya. Keren. Terus sekarang juga udah pakai istilahnya modpiece. Ya itu produk Indonesia juga. Itu produknya apa, Kev? Itu Bersa namanya. Ya. Disupport juga enggak? Dia pertama kali itu ngirimin, saya ada yang rekomen ke orang jadinya awalnya. Ini beli aja nih lewat ini di sini gitu keren. Ya. Taunya seminggu kemudian dia ngirimin modpiece. Dia bilang cobain, dia bilang gitu untuk Kevin, dia bilang. Terus saya kan terima kasih banget lah dikasih cuma-cuma kan. Nah terus saya ada ngerasa kayaknya kalau dia di custom ininya lebih enak lagi nih. Apanya yang di custom? Lebih ke karakternya sih, soundnya ya. Si saksofonnya? Enggak, si ininya. Modpiece-nya. Jadi saya minta ke bersanya. Ya kalau yang itu saya beli karena kan emang saya pengen di custom kan. Udah saya custom warna, saya bilang pengen soundnya lebih tebel lagi mungkin sama lebih fat lah. Ya akhirnya ya jadilah yang sekarang ini sesuai. Itu Kevin beli yang itu beli. Mestinya Bersa tuh harus mengendorse kayaknya nih. Semoga Bersa aja nonton. Semoga. Itu kalau boleh tahu, Kev, harga si modpiece-nya itu, si produknya Bersa itu? Kalau Bersa ini murah sebenarnya. Tapi kualitasnya bagus banget. Indonesia punya? Indonesia. Dan itu semua dibuat di Indonesia juga. Wah keren. Iya. Berapaan tuh, Kev, kalau boleh tahu? Sekitar di atas 1 jutaan, di atas 1 jutaan. Juta. Kalau yang standar, yang lain, merek lain tuh rata-rata kalau yang soundnya untuk ngejar yang ini gitu ya itu bisa sampai 8, 10 mungkin. Gila. Modpiece doang ya. Modpiece doang segitu ya. Nah kalau saksofonnya Kevin sendiri? Nah ini ya kisaran cukup besar kisaran. Ya. Harga inilah DP mobil. Nggak usah sebutin angka deh. Kev, itu kan saksofonnya Kevin custom juga kan? Custom ya. Benar. Itu yang di custom bagian apanya, Kev? Yang beda, yang membuat beda? Jadi di yang pertama saya ada grafir wayangnya. Ya, jadi kan boleh dikasih lihat ini wayangnya di mana? Oh itu ya, oke. Ada grafir wayang di sini. Kan ini juga merek Indonesia. Merek Indonesia. Mereknya Java. Nah, tapi produknya bikinnya di luar negeri. Craftednya di luar ya. Jadi kualitas juga udah nggak main-main lah ya. Rekomen banget. Bisa bersaing sama sekso-sekso lain yang ya keren. Mestinya Kevin di-endorse juga kayaknya sama si Java. Nah, Dames Nababan itu pakai Java juga. Dia di-endorse apa? Nggak setahu Kevin. Dia di-endorse. Karena kebetulan ownernya Java ini satu grup sama Dames ya. Jadi ada namanya Sax in the City. Om Dipetahu itu. Iya. Sax in the City. Itu Om Bayu Isman namanya. Ya, dia ownernya. Waktu itu langsung kontak ke dia sih untuk pesan sekso. Awalnya sih pengen yang seri Om Dames Nababan nih punya seri sendiri deh. Jadi pengennya awalnya
seri itu. Ya, tapi saya mikir kayaknya untuk karakter saya butuh yang agak vintage sedikit soundnya. Nah, kenapa gitu? Pengen vintage itu kenapa? Karena lebih bisa masuk ke semua genre. Oh iya, I see. Ya, kan kalau yang seri DN itu modern soundnya. Oke, cocoknya enak juga sih. Cocoknya fusion funk gitu lah ya. Kalau ini masih bisa ke all lah ya, all genre lah ya. Berarti lebih kepada kepentingan Kevin untuk job-job yang ada di sini berarti ya. Iya. Atau memang Kevin pengennya begitu gitu. Ya untuk yang itu juga tadi ya, yang job juga karakter emang saya juga lebih suka yang ini. Suka yang ini ya. Oke. Lebih warm dia. Oke, lebih warm. Ini juga handmade. Handmade ya. Iya, benar. Produk Indonesia tapi craftednya di luar. Ya. Dan balik lagi harganya lumayan sih kalau ke ini lihat harganya. Nah, tadi Kevin bilang belajar via YouTube, terus sempat juga ikut masterclass. Di mana yang Kevin rasain bedanya apa sih kalau masterclass sama belajar di YouTube? Jadi lebih komunikasinya lebih enak sih. Jadi lebih cepet ya. Iya, kita ada yang kita nggak ngerti nih di sini di satu hal bisa langsung ditanyain. Ya kalau lewat YouTube kan susah, kita harus nyari videonya dulu, keywordnya harus benar juga kan biar videonya yang pas kita dapatnya. Ya. Kalau masterclass kan enak. Itu tadi kalau mungkin ada sekolah musik di sini kan. Itu dia. Ya, itu maksudnya kenapa nanya begitu. Harusnya memang NTB sudah punya. Sebenarnya ada sih. Sebenarnya ada, cuman memang belum total ya, belum seperti yang di daerah lain gitu, seperti halnya isi Denpasar atau Jogja atau Jakarta. Itu kan memang sudah total mereka. Program studinya udah jelas. Nah, bicara lagi sedikit lagi Kev, bahwa ada satu perbedaan ketika belajar via YouTube dengan belajar langsung gitu ya, direct ketemu si mentornya lah bilang. Nah, apa namanya? Menurut Kevin bahwa belajar saksofon juga kan cukup sulit sih kalau menurut Om Dipo ya. Cukup sulit, artinya di prosesnya Kevin sendiri, Kevin pernah ngerasain pakai saksofon yang nggak perfect. Terus sekarang udah pakai yang perfect. Masih ada nggak yang Kevin rasa Kevin pengen belajar lagi nih gitu di saksofonnya sendiri gitu? Ada ya. Iya. Jadi sekarang saya mungkin lagi pengen ngulik-ngulik yang lebih apa ya? Nggak biasa. Iya, yang genrenya yang lebih beda lah. Oke. Nah, satu yang Om Dipo sebelum Om Dipo lupa, siapa pemain saksofonis favoritnya Kevin? Wah. Ini susah sebenarnya nih, karena sebenarnya saya tuh jarang banget lihat nyari yang ini saya ikutin terus nih, jarang sebenarnya. Nggak punya yang satu yang diikutin terus itu nggak. Jadi semua sebenarnya saya dengerin. Jadi kan ini karakternya gini, ini karakternya gini. Jadi semua saya pelajari sebenarnya, semua pemain saksofon. Tapi ada satu yang lumayan saya ulik lah. Itu siapa tuh? Erik Marienthal. Oke, Om Dipo sangat tahu. Itu Om Dipo taunya Erik Marienthal itu pertama kali nonton tuh zamannya GRP All Star dia. Itu bahkan saya nggak tahu. Iya, GRP All Star itu Erik Marienthal tuh selalu ngegrupnya dengan Chick Corea. Iya, benar dia. Iya kan, ada Chick Corea, Dave Weckl yang main drum, terus Frank Gambale yang main gitar, yang main bass John Patitucci. Ya, ngeri. Itu secara gestur, secara face mirip-mirip mereka. Iya.
Mainnya juga waduh. Ya, tapi itu keren kalau itu Kevin jadiin salah satu saksofonis yang Kevin banyak ulik, itu menurut Om Dipo itu tepat sih, cukup tepat itu. Karena dia apa ya, dia main manis pun tetap enak. Dia main yang ngeri juga tetap enak. Dia kalau Om Dipo bilang range-nya cukup lebar. Si Erik Marienthal ini bicara main speed ya dihabisin sama dia gitu loh kan. Oke, itu yang luar. Kalau yang Indonesia ada punya favorit atau semua Kevin suka? Kalau Indonesia ya. Atau nggak mau nyebut, nggak apa-apa sih. Ada sih. Dia juga salah satu teman sharing saya. Namanya Krishna Pyogi. Krishna Pyogi. Nah, kalau ini Om Dipo baru denger nih. Itu dia sekarang sering main, emang lagi main sama ini, saya lagi main sama Unmesh. Oke. Sama Om Rian Malelak itu juga. Oke, satu grup lah ya. Satu grup, ya. Senang itu karena dia satu grup atau gimana? Karena Kevin dibantuin itu. Emang mainnya sih asik ya? Asik banget. Dia juga humble banget orangnya. Dia ini punya karakter sendiri. Oke. Ya, jadi kan banyak banget pemain saksofon di Indonesia. Tapi karakter yang punya karakter kuat itu kan itu yang menurut Kevin dia sangat kuat ya, si ininya karakternya. Banyak yang hebat-hebat juga banyak, tapi karakter yang kuat ya. Yang menurut Kevin itu dia gitu ya. Krishna. Oke. Wah, banyak banget Om Dipo dapat ini dari Kevin pencerahan tentang dunia saksofon. Nah, itu tadi pemain saksofon udah Om Dipo udah capture tuh, ada Erik Marienthal, terus yang ada si Krishna. Dan Kevin sempat belajar sama Dames, ada si Richard. Nah, sekarang kalau bicara tentang arranger. Ini yang Om Dipo mau tanya nih, yang favorit aja deh. Oke. Gitu loh. Arranger favoritnya Kevin. Kalau arranger ya? Ya, atau nggak ada? Pasti ada ya. Kalau untuk Indonesia itu mungkin siapa ya, kalau untuk yang misalnya string composition kan ada arrangernya sendiri kan. Ya, itu saya sering dengerin ini, siapa namanya ya, Alvin Witarsa kalau nggak salah. Ya, itu Alvin Witarsa itu yang buat logonya Om Hendra itu. Oh iya. Om Hendra Dorarpol. Iya, Alvin ya, keren itu keren. Bagus. Terus kalau yang luar? Kalau di Indonesia juga ada yang lain siapa? Mungkin Rayendra Sunito. Oke. Drummernya Baku Cakar. Oke. Itu sakti sih. Ya, oke. Soundnya juga ngeri. Iya. Kalau yang luar mungkin siapa namanya ya? Cody Fry. Ya, itu dia buat lagu enak, terus dia juga ngaransemen string juga enak. Ngaransemen musiknya juga enak jadi itu sakti sih. Cody Fry. Oke. Sama kalau untuk di lebih ke scoring mungkin Hans Zimmer mungkin. Yes. Wajib kalau itu. Iya. Itu. Ada satu lagi Kev kalau yang untuk scoring. John Williams. Oh, belum pernah. Nanti Kevin menarik itu untuk didengarkan dan menjadi referensinya Kevin. Hans Zimmer itu memang sangat populer, sangat terkenal di dunia scoring. Oke, cukup banyak udah Kev obrolan, karena kalau ngobrol sama Kevin ini nggak bakalan habis, gitu ya. Banyak sih Om Dipo masih menyimpan pertanyaan, tapi ada satu konten yang Om Dipo pengen buat nanti
Ya. Setelah Kevin merilis EP, nanti Om Dipa pengen mengupas karyanya dari Kevin gitu. Siap. Kita kupas karya-karyanya Kevin. Untuk yang terakhir, Kev, apa harapannya Kevin terhadap dunia seni di Lombok, musik khususnya, Kev? Kita nggak usah bicara seni yang melebar gitu, musik aja gitu. Kevin ada harapan apa untuk dunia musik NTB? Harapannya ya semoga makin banyak yang ini sih serius untuk bermusik, dan semoga itu tadi space-nya kita juga semakin banyak disiapkan space ya. Peluang-peluang itu juga penting sih ya. Iya, karena kalau punya karya tapi nggak dipentaskan atau diperformkan juga memang seperti ada yang kurang rasanya gitu. Oke, Kevin, untuk menutup podcast malam ini, tapi terima kasih Kevin hadir di Rumah Dipa ya. Om Dipa banyak dapat sesuatu yang baru nih dari obrolan kita malam ini. Next mungkin Om Dipa pengen undang lagi Kevin ngobrol hal-hal yang lebih spesifik terkait bicara, karena kita tadi sangat sedikit ngebahas pianonya. Oh iya. Nah, sebagai penutup boleh nggak Kevin main sedikit lagi biar nggak sia-sia bawa saksofonnya ini. Ini mungkin salah satu bagian dari lagu yang akan saya rilis juga. Akan dirilis, oke. Ya. Semoga nggak di take down lagi nih video. Enggak. Oke.